pewaris Nabi. Nah ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul, betul. Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa? Saudara, keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Mbak Alwi. Dia lupa kalau Wali Songo tuh Mbak Alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Mbak Alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Mbak Alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga saudara. Wali Songo itu saudara udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama saudara. Dua-duanya dimiliki saudara. Nah kemudian saudara Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini untuk terus melanjutkan dakwah. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri di manapun Anda berada ya, kita ketemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga sobat santri juga dalam kondisi yang fit, prima, dan dalam kondisi yang sehat walafiat juga ya. Barusan cuplikan video dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kata anak-anak, kata teman-teman itu ya dilabeli dengan Imam Jumbo. Saya sendiri juga nggak paham ya. Seperti yang kita simak barusan di cuplikan video bahwa kita itu harus memuliakan ulama. Kita itu harus memuliakan ulama. Seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik ya. Maksudnya ulama-ulama yang benar-benar lurus, tidak bengkok-bengkok ya. Tetapi statement ini ya, kita bukan mengulik kisah lama. Kita hanya ingin flashback kembali. Dulu ya ada oknum yang mengatakan bahwa ulama yang alim sekalipun itu derajatnya itu enggak ada apa-apanya dengan Habib yang bodoh. Dan juga di statement Habib Rizik ya bahwa Wali Songo merupakan zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi dulu ada yang mengatakan bahwa nasabnya Wali Songo itu terputus karena hanya melalui jalur perempuan. Ini yang konslet, ini yang mana? Apakah karena adanya tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani sehingga ucapan-ucapan seperti ini akhirnya muncul juga ya? Dulu selalu membanggakan nasabnya, dulu selalu membanggakan leluhurnya, selalu bercerita tentang kehebatan leluhurnya. Sekarang berbalik 95 derajat ya. Memuliakan kembali, berceramah dengan lugas, dengan santai ya. Mengatakan bahwa kita itu harus mengikuti ulama walaupun ulama tersebut belum pernah mengajarkan kita. Memang benar ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, kita itu harus memuliakan ulama-ulama Nusantara ya, ulama-ulama yang mungkin mengajarkan kita membaca alif-alifan, mengajar kita bagaimana tata bersolat yang benar. Sehingga kita itu memang harus memuliakan ulama-ulama kita ya. Bukan seperti yang kemarin-kemarin selalu mendewakan, selalu membanggakan, harus begini-begini karena kita itu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itu dulu
sebelum adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Sahabat santri, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak bareng-bareng, tetapi sebelum kita lanjut kepada videonya, buat Anda yang belum subscribe channel ini seperti biasa ya, jangan lupa like tombol subscribe-nya, juga loncengnya ditekan juga biar setiap channel ini upload video terbaru adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Simak video lebih enak sambil ngerokok, sambil ngopi, biar pikiran kita fresh, jelas ya apa yang akan disampaikan oleh Habib Rizik keseluruhannya. Mari kita simak bareng-bareng. Ini dia videonya, kita tonton ya, kita simak ya. Ini videonya, silahkan. Meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas. Bahkan pemimpin yang zalim, itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair, mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat, saudara. Kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan, wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan, wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita, tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris Nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul, betul. Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Mbak Alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Mbak Alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Mbak Alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Mbak Alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga
ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah kemudian saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini, untuk terus melanjutkan dakwah. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alwawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo, menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara. Mau diadu habaib sama kiai, kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah terserah lah. Cuk pikiri. Hah? Cuk pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini nih, habaib amit kiai di atas panggung nih, saling salaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus, saudara. Jangan mau diadu domba. Betul. Nah tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik ya kawan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat, saudara. Siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya, nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir-mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain, Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak, saudara? Nabi difitnah, saudara. Enggak, kita nggak mikir ini itu, saudara. Ya tapi ini mereka ngancam-ngancam Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancam-ancam. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib, tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Ya enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu, Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo, kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib, saudara, jangan. Kami punya kakek moyang, datuk-datuk kami dulu, saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh. Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah, turunan Sayyidina Hasan, dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh, saudara.
Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami, yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir, angkat tangan semua sampai ke belakang, takbir. Baik, Sobat Santri, barusan ya kita sudah simak keseluruhan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik. Semoga sedikit membuat kita lega ya. Selalunya gembar-gembor sana sini, ajak provokasi. Sekarang ini memang ada sedikit ya. Ya memanglah ada sedikit apa yang disampaikan itu memang benar, ada kebenarnya juga. Semoga kita maklum ya. Mungkin karena efek dari tesisnya Kiai Haji Manaduddin Utsman Al-Bantani sedikit membuat urat nadi yang dulu besar ya, sekarang sedikit mengecil ya, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan sesuatu yang dalam tanda kutip itu provokasi. Terima kasih Sobat Santri, dan sampai di sini dulu jumpa kita, mungkin di lain waktu kita ketemu dan bisa bersua kembali dalam kondisi yang sama, yang prima, yang sehat. Izinkan mohon maaf apabila ada yang terkeliru dalam saya berbicara, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.